Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali subuh Ahad yang penuh berkah di bulan Syafar, kita masih diberi oleh Allah sehat, masih diberi Allah panjang umur, masih diberi Allah kesempatan untuk bisa hadir di masjid kita yang mulia untuk salat subuh berjamaah. Kemudian kita ikut dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, ma'unahnya, maghfirahnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ayah bunda kita, saudara-saudara kita, semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan ke hariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita yang hadir dapat syafaat daripadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya, sunat karena Allah Ta'ala. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala, sahaja aku nuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Wa aksir minad du'ai bainal azani wal iqamah. Itu lagi ya. Wa aksir, dan perbanyaklah olehmu minad du'a, untuk berdoa, bainal azan wal iqamah, di antara azan dan iqamah. Ini waktu yang sangat mustajab. Jangan sia-siakan waktu antara azan dan iqamah. Itu waktu yang sangat mustajab. Di samping hujan, itu waktu yang mustajab. Setelah sholat 5 waktu, waktu yang sangat mustajab. Di antara itu, antara azan dan iqamah. Makanya tidak boleh kalau orang azan kita bicara. Dikhawatirkan kita meninggal min su'il khatimah, meninggal dalam keadaan yang tidak bagus. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi, ad-du'a'u bainal azanaini la yuraddu. Ini dia hadisnya. Hadis yang sering disampaikan guru-guru kita, bahwa tidak boleh azan dan iqamah itu bicara. Ini hadisnya. Ad-du'a'u bainal azanaini la yuraddu. Ya, berdoa di antara azan dan iqamah la yuraddu, tidak ditolak. Apa makna tidak ditolak? Diterima. Makna la yuraddu, tidak ditolak, itu artinya diterima. Ya, jadi kesempatan emas itu jangan ditinggalkan. Jadi habis azan, cepat kita berdoa. Ya, cepat-cepat kita berdoa. Atau sesudah wudu,
Itu doa yang sangat mustajab kan. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin. 3 yang kita minta setelah berwudu. Ya, pertama Allahumma ja'alni minat tawwabin, 1. Waj'alni minal mutatahhirin, 2. Waj'alni min ibadika as-salihin. Jadikan saya hamba yang saleh. Setiap berwudu itu. Ya, walaupun secara umum berwudu kita cuma 5 kali, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi kalau salat duha, salat tahajud, salat hajat, baca Quran, subhanallah. Termasuk nuntut ilmu harus berwudu. Ya. Masowan dengan ayah mak harus berwudu. Masowan dengan guru harus berwudu. Itu adabnya. Termasuk baca kitab harus berwudu. Adabnya begitu. Ya, kalau ulama nyebutkan tertib. Ya, tertib doa. Wa minad du'ail al-waridi fi hadzal waqti, yani di antara doa yang datang dari Nabi yang sunnah dibaca antara azan dan iqamah, ini tambahannya. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni, ya Allah, inni as'aluk, aku minta kepadamu, al-afiyah. Afiyah ini keselamatan, kesejahteraan. Ya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ini komplit nih doa ini. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepadamu, bermohon kepadamu, semoga diberikan afiah, kesejahteraan dunia dan akhirat. Di dunia kita afiah, akhirat juga afiah. Kalau dunia afiah apa? Sehat. Sehat itu afiah. Ya. Apalagi kecukupan. Kecukupan itu afiah. Keselamatan. Keselamatan itu afiah. Kedamaian rumah tangga itu afiah. Ya. Dijauhkan dari bala musibah itu afiah. Jadi afiah itu banyak maknanya. Kalau akhirat afiahnya apa? Pertama surga. Yang kedua kenikmatan. Ya, itu namanya afiah. Jadi bagus doa ini kita baca antara azan dan iqamah. Apa tadi? Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Nah, ini kalau bagusnya ditulis nih, nanti di rumah lupa pula. Ya. Lalu lah. Nah, tuh sudah. Ya, ditulis ya. Kami dulu diajari ditulis. Ada sedikit-sedikit ditulis. Model Ustadz yang rajin nulis nih, beliau nih, alhamdulillah. Waqad warada al-hassu fi sunnah ala hadza ad-du'a fi ghairi hadza al-waqti. Dan sungguh telah diriwayatkan dalam hadis ala hadza doa, tentang anjuran untuk berdoa ini, fi ghairi hadza al-waqti, ya selain waktu azan dan iqamah. Ya. Ya, Pak Imam nanti nak doa model ini bagus nih Pak Imam. Ya, bukan untuk azan iqamah, Bang. Ini beliau menyebutkan ini. Ini doa sangat dianjurkan. Ya, selain daripada azan dan iqamah. Mungkin kita doa di rumah sendirian tahajud tambah ini boleh. Atau berjamaah dengan makmum boleh. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Tapi kalau jadi imam lain lagi. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Nah, ini bagus nih Pak ya, bagus. Bagus ini. Jadi beliau ini luar biasa. Ya. Jadi bukan penekanan antara azan dan iqamah saja, selain itu pun bagus. Nah, ini tambahan doa lah, tambahan doa kita ya.
Allahumma inni as'aluka al-afiyah akhirah. Fa 'alaika bihi fa innahu min ajma'il ad'iyati wa afdaliha. Wa 'alaika mesti bagimu hai orang-orang yang menjalani jalan akhirat, kita ini yang disuruh ini. Fa innahu bahwasanya doa ini min ajma'il ad'iyai adalah termasuk doa-doa yang paling menghimpun, ajma' menghimpun doa-doa, wa afdaliha dan doa yang paling utama. Jadi beliau menjelaskan kepada kita doa yang beliau sebutkan tadi, ya, termasuk doa yang paling utama dan paling dihimpunkan dari doa-doa yang lain. Ya. Nah, bagus ya. Pendek aja ini. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Sama juga doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Itu waktu dulu istrinya Hasanah. Jadi dia berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi kalau istrinya Fatimah gimana? Rabbana atina fid dunya. Cerita orang dulu lah. Nah, istrinya dua ceritanya tuh. Ya, lakinya nyebut Hasanah terus, komplain dia. Kata yang kedua tuh, bang, sesekali lah sebut Fatimah bang. Berdoa ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Macam-macam ya. Jangan diturut ya, dengan turut. Ya. Faslun wa 'alaika mesti bagimu hai orang yang menjalani jalan akhirat bil mubadarati bis salati awatal waqti. Yani dia pentingnya segeralah untuk menunaikan salat di awal waktu. Ini berat nih ya, ini berat. Tapi kalau orang sudah terbiasa salat di awal waktu tidak berat. Memulai untuk sebuah perkara yang baik itu berat. Memulai awal salat tahajud berat. Memulai ngaji berat. Memulai salat subuh berjamaah berat. Memulai bersedekah berat. Mulai silaturahim berat. Tapi kalau sudah terbiasa tidak berat lagi. Karena yang berarti mohon maaf hawa nafsu. Hawa nafsu itulah yang membuat berat itu. Tapi kalau nafsunya kalah, tidak berat lagi. Lempang dia mau ke masjid. Lempang dia mau baca. Lempang dia mau salat tahajud. Ya. Bihaisu la yuwazzi al-muazzinu li kulli maktubah. Dengan sekiranya muazzin tidak akan azan untuk setiap salat waktu. Illa waqad tawadda'ta, kecuali kamu telah berwudu, wa hadarta, dan kamu telah hadir fil masjid, di dalam masjid. Ini ukurannya, ini ukurannya nih. Jadi yang dimaksud segeranya itu apa? Sebelum muazzin azan, sebelum orang azan kita sudah berada di masjid. Waqad tawa'da, engkau sudah berwudu. Waqad hadarta, engkau sudah hadir di masjid, ya, dengan salat tahiyatul masjidnya, dengan zikirnya, datang waktu azan. Itu yang dimaksud dengan segera. Ya. Kalau habis azan, habis sembahyang qabliyah datang, baguslah daripada tidak kan. Ini mohon maaf lah. Padahal kita sudah jelaskan guru-guru kita, sembahyang 2 rakaat sunat subuh lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Itu luar biasa itu Pak. Hadis sahih itu.
Tahu Allah di umat Muhammad gawe ringan pahalo, gawe ringan pahalo. Tahu Allah dengan umat Muhammad, ya, kerja ringan gawe besar. Allah kasih. Namanya qabliyah subuh. 2 rakaat salat subuh lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Apa isi dunia? Batu bara, sawit. Kalah musuh 2 rakaat sembahyang subuh. Subhanallah. Tapi orang tahu lah ini, cuman susah juga lah. Ya. Kecinian dunia ini lah. 2 rakaat sembahyang subuh lebih baik daripada dunia dan isi-isinya, intan, berlian. Kalah semuanya itu dengan 2 rakaat sembahyang subuh. Asal yakin lah ya, asal yakin. Kita ini yakin ini kurang gitu nih, mohon maaf. Yakin kita ini kurang. Iya tidak, iya tidak. Inilah susah. Ayah saya ada orang sakit, bikinnya ayat, bacanya bismillah, sembuh. Ini yakin. Awak setiap tiup bukan Fatihah lagi, ayat kursi hafal, tidak sembuh-sembuh. Karena kurang yakin. Ngaji harus yakin. 10 tahun ngaji tapi tidak yakin, tidak masuk itulah. Yakin, semuanya yakin. Kerja harus yakin, ibu masak harus yakin, nyaman, dimakan suami nyaman, yakin. Ya, tapi yakin itu bisa didapat satu syaratnya, harus punya ilmu. Ujung-ujung ilmu juga, ya kan? Yakin bu, yakin. Al yakinu la yuzalu bisyak. Yakin itu menghilangkan keraguan. Ya. Untuk yakin harus punya ilmu. Maka untuk ilmu itu wajib. Fa illam tafa'al dzalika, masjid kita ini luar biasa lah. Ya, guru-gurunya ngajar terus ya. Tinggal gitulah ya, yakin beda lagi. Banyak sudah dikasih guru-guru gitu di sini, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan lah masuk ya dah. Tidak masuk 10 sikok jadilah. Allahumma shalli ala Muhammad. Fa illam tafa'al dzalika, jika kamu tidak dapat melakukan hal itu. Ini dia. Ya, sembahyang awal waktu tidak bisa. Hadir ke masjid lambat. Fala aqalla min an ta'khudha fil isti'dad lis-shalah. Maka jangan kamu kurang memulai mengerjakan dalam persiapan untuk salat. Min hina tasma'ul adzana, dari semenjak kamu mendengarkan azan. Semestinya apa tadi? Berwudu, hadir ke masjid, dengar suara azan. Itu kan idealnya gitu. Jadi kita dulu yang hadir itu. Tahajul masjidnya, baca Qur'annya, menjelang datang waktu azan. Nah, minimal kata beliau, jangan kurang kamu tuh mengerjakan dalam persiapan untuk sholat dari semenjak kamu mendengarkan azan. Jadi kalau sudah mendengarkan azan, kita siap-siap. Itu minimal itu. Terakhir nian itu. Yang maksimalnya kan tadi, masuk masjid, tahiyatul masjid, ya baca Quran atau zikir, baru mendengarkan suara azan, baru menjawab suara azan, baru berdoa. Kalau ini tidak, ya janganlah kamu melalaikan sehingga kamu punya persiapan untuk sholat. Jadi sholat ini punya persiapan, bu, bukan ujuk-ujuk sembahyang ini, persiapan. Ya, saya diajarkan orang tua kami, sebelum ke sembahyang, duk, kata ayah kami, ya kainnya siapkan, bajunya siapkan. Ayah kami itu mohon maaf nih, tidak cerita ria. Ya, kalau hari Jumat, kain untuk sembahyang dicuci. Sebelumnya tuh hari Kamis itu sudah dicucinya. Bajunya, serbannya, kepiahnya, dia sendiri nyuci. Ya, kalau bahasa kami Muhammad direndam di baskom itu direndam setengah hari.
Setelah itu baru dicuci. Ya, kainnya putih sudah suci, dijemur. Sudah jemur, dinewek gosok. Begitu nian orang dulu tuh, Bu. Kalau kita kan ujuk-ujuk. Allahu Akbar, ambil langsung kain. Rupanya tak ambil kain bini. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi tidak boleh, harus persiapan. Ya. Yang ngaji hari Ahad. Ya, guru siapa? Guru Ustaz Maulana. Tak ambil kitab saya. Ada tuh orang itu. Kok Ustaz tahu ya? Saya tahu lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi persiapan, ya tidak mau ujuk-ujuk. Ya. Punya persiapan, apalagi hari Jumat, kain putih, baju putih, serban putih, dicuci, digosok, sendalnya juga. Ya. Satu lagi Ibu, saya pesan buat Ibu, kalau suami Ibu ke masjid, titip duit dengan dia, ya masukkan ke masjid. Jangan kurang dari 100.000. Jangan 1.000 Ibu ngasih laki, ya masukkan celengan 1.000, jangan 100. Kalau punya laki ini pintar, pula pecahkannya duit 50. Ini masukkannya lah celengan 50. Sampai ke rumah bini nanya, lah masukkan bah, sudah. Kok rokok untuk ada? Punya lakinya ahli hisab, merokok. Balik itu belinya rokok duit 50 tadi. Laki bini nanya, kok rokok ada? Nggak ada orang ngasih tadi 50. Banyak nih yang berdosanya. Pertama berbohong, yang kedua Allah shalli ala Muhammad. Nah, Bu, ingatkan Bu, hari Jumat. Ya, ini Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kasih duit 100. Berkah Ibu. Kalau sebulan berapa? 500. Nah, dibalas Tuhan 5 juta. Asal ya yakin nih yang kurang. Masuk celengan 1.000, aduh mak, nak masuk surga jauh lagi. Yang penting kan ikhlas Pak Ustaz. Mana pula ikhlas 1.000. Waqad qala alaihi salatu wassalam, sungguh telah bersabda Nabi, fadlu awwali waqti ala akhir. Keutamaan awal waktu dibandingkan atas waktu akhir, ka fadlil akhirah ala dunia. Ini dia. Ya, kemuliaan orang yang sembahyang di awal waktu seperti kemuliaan akhirat dengan dunia. Mana mulianya dunia akhirat? Mulialah akhirat. Dunia ini tempat singgah, tempat orang musafir, tempat singgah sebentar. Ada yang di dunia 20 tahun, innalillah. Ada yang di dunia 60 tahun, innalillah. Ada di dunia 65 tahun, innalillah. Sebentar kan? Sebentar kan? Tapi kalau akhir abadi selama-lamanya. Maka jangan mencari yang sebentar dengan meninggalkan yang abadi. Kita mencari yang sebentar, makan sebentar. Makan tuh di sini cuma enaknya, di sini tidak enak lagi. Sebentar kan? Nikmat dunianya sebentar, akhirat itu abadi. Ya, ini dia. Sembahyang di awal waktu, ya, dibandingkan dengan di akhir waktu seperti keutamaan akhirat dengan dunia. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi, awalul waqti ridwanullah. Ini dia. Orang yang sembahyang awal waktu itu ridwanullah, keridaan Allah. Apa makna ridha? Allah senang, Allah suka. Ibu punya anak, Ibu ridha dengan anak tadi, karena anak tadi nurut, patuh. Kalau anak tadi minta sesuatu dengan Ibu, Ibu kasih tidak? Kasihlah, karena Ibu sudah hari itu. Tapi kalau kita tidak ridha, ini dia, supaya Allah ridha, sholat tepat waktu. Wa akhiru afullah,
Orang yang sembahyang di akhir waktu dapat ampunan Allah. Mana mulia ampunan dengan ridha? Mulialah ridha. Saya sempat tadi buka dalam satu makalah. Ya. La ta'budullah. Ini kata Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi, salah seorang ulama yang masyhur di Mesir. La ta'budullah liyu'ta bal a'budu liyurta. Janganlah kamu beribadah agar Allah memberimu. Bal a'buduhu liyarda. Namun beribadahlah kepada Allah agar Allah ridha. Kenapa? Fa in radiya, jika Allah sudah ridha, adhasakum bi'ataihi, maka Allah akan memberikan sesuatu yang sangat deras kurnianya kepadamu. Ini dia nih. Kata Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi, la ta'budullah liyarda. Jangan kamu beribadah supaya Allah memberikan kepadamu sesuatu. Baca Yasin supaya murah rezeki. Bagus tak? Bagus. Tapi yang paling penting Allah ridha atau tidak. Bal a'budu liyarda. Jika Allah sudah ridha, Allah akan memberikan sesuatu karunia-Nya yang sangat luar biasa. Maka yang dicari dalam ibadahnya ridha. Wa alaika, dan mesti bagimu hai orang-orang yang menjalani jalan akhirat, bil muhafazati ala sunnati ratibah, untuk memelihara atas salat-salat sunat rawatib. Apa sunat rawatib? Salat yang mengiringi salat fardu. Jadi kalau tanya apa arti salat rawatib? Salat yang mengiringi salat fardu. Qabliyah, ba'diyah, itu sunat rawatib. Di antara ini, mohon maaf ya, di antara orang dapat madad dari Allah, di antara orang dapat min auliyaillah, tidak pernah dia meninggalkan salat sunat rawatib yang 12 rakaat, Pak. Sudah saya jelas kemarin ya. Jangan tinggalkan sholat rawatib 12 rakaat. Ya Allah lepaskan kita daripada siksa kubur. Walaupun kita sembahyang di rumah, tetap 12 rakaat. Ya. Wa alaika bil muhafazati ala sunnati ratibah. Mesti bagimu hai orang yang menjalani jalan akhirat untuk memelihara atas salat-salat sunnah rawatib. Ya. Allati arsadaka syara'u ila fi'liha, yang syariat telah menunjukkan kepadamu untuk mengerjakannya. Syariat ini apa? Hadis. Jadi ada hadis-hadis yang menjelaskan. Kayak kita tadi qabliyah asar, qabliyah subuh. Ya. Memang ada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Siapa orang yang sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, Allah setempel dia, Allah cap dia lepas daripada siksa api neraka. Jadi qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4. Kalau qabliyah maghrib itu sunat ghairu muakkadah. Kalau sunat ba'diyah maghrib baru sunat muakkadah. Makanya ada masjid-masjid qabliyah maghrib, betul itu, tidak salah. Karena dia ngambil ghairu muakkadah. Ya. Kalau tidak pakai qabliyah maghrib boleh tidak? Boleh juga. Ya. Karena yang dimuakkadahkan itu adalah ba'diyah maghrib. Tapi kalau ada satu tradisi di kampung pakai qabliyah maghrib, bagus juga. Menjelang datang jemaah yang lain. Qabla al-maktubati wa ba'daha, ya, sebelum salat-salat wajib dan setelahnya. Sebelum itu namanya qabliyah, setelahnya namanya ba'diyah. Sesibuk-sibuk kita jangan tinggalkan, secapek-capek kita jangan tinggalkan qabliyah ba'diyah. Itu urutannya, tuh mohon maaf, urutannya lebih hebat. Setelah sholat fardu, sholat rawatib, baru duha, baru tahajud. Tapi sebagian ulama setelah sholat fardu yang afdal sunat tahajud.
baru rawatib, baru duha. Itu yang sangat disunahkan. Ya. Jadi kalau kita bisa melakukan 3 ini setelah sholat fardu, alhamdulillah. Ya, zuhur, mohon maaf, fardunya berjamaah, kemudian qabliyah, ba'diyahnya jalan, duhanya jalan, tahajudnya jalan. Itu sudah naik kita, Pak. Sudah naik kelas lah kita. Ya, sudah naik kelas. Dan itu kalau sudah didawamkan terus menerus, insya Allah berkah lah kita nanti. Wahzar an tata'ahalla bitarki syai'in minha. Berhati-hatilah jangan kamu menyukai sering untuk meninggalkan suatu salat dari salat rawatib tersebut. Nah ini dia. Ini bahasa beliau ini wahzar, waspadalah, wahzar, hati-hatilah, antata'ahalla bitarki syai'in minha. Jangan sekali-kali kamu meninggalkan atau sering kamu meninggalkan sembahyang sunat rawatib, jangan. Makanya kalau ada orang sembahyang sunat rawatib, kita tunggu dulu. Dan betul di masjid kita ini betul, time waktu subuhnya lama, tidak apa-apa. Karena dia mengejar sembahyang sunat rawatib. Ya. Ini dia. Biasanya nih, mohon maaf Pak, ini biasanya. Ya. Kalau terbiasa meninggalkan sunat rawatib, satu saat sholat fardu kena itu Pak. Ya. Kalau biasa meninggalkan sembahyang sunat rawatib, satu saat sholat fardu akan ditinggalkan. Hebat sembahyang sunat rawatib ini Pak ya. Ya. Karena sembahyang sunat rawatib ini menutup sembahyang fardu kita tadi. Salat subuh kita tadi sempurna tak kira-kira? Khusyuk tak kita? Kalau satu rakaat kita bisa khusyuk, itu sudah syukur itu Pak. Yang payahnya 2 rakaat tak khusyuk-khusyuk. Nah, untuk menutupnya itulah qabliyah subuh tadi itu. Ibarat kain kita yang koyak, itu ditutup dengan qabliyah subuh. Ya. Luar biasa ya, luar biasa. Jangan ditinggalkan. Walaupun kita tidak sembahyang ke masjid, umpamanya di rumah, tetaplah qabliyah ba'diyah. Wa ma fataka minha li'uzrin fabadir biqada'iha. Ini luar biasa Pak. Dan sesuatu salat yang terluput olehmu dari salat rawatib itu karena uzur, bisa sakit, bisa musafir, atau yang lain-lainnya. Apa kata beliau? Fabadir biqada'i. Segeralah untuk mengqadha salat tersebut. Saya ada satu makalah dari para ulama. Ngapalah kita berzikir kepada Allah setahun 2 tahun, belum juga sampai bersih hati kita. Apa sebabnya? Ya. Jadi kata ulama tadi, sebabnya banyak. Di antaranya kita, mohon maaf, kurang mau menyesali perbuatan yang lama. Umpamanya, mohon maaf, laki-laki pakai cincin emas kan. Cincin emas itu haram kan bagi laki-laki. Ya. Jadi dia membiasakan pakai cincin emas tadi, walaupun dia lama berzikir, tidak akan sampai kepada makam yang terbuka. Tidak bersih juga hatinya. Jadi kalau dia memang betul-betul menyesal, tidak diulangi lagi. Insya Allah Allah bukakan tabir-tabirnya tadi itu. Ya. Lama dia berzikir Pak, sudah Pak setahun 2 tahun, tapi hatinya tidak terang juga. Ya, ibadahnya tidak mantap. Salah satu penyebabnya itu tadi. Ya, kurang mau menyesal terhadap dosa-dosa yang lalu. Ini yang disebutkan oleh beliau ini termasuk fabadir biqada'i. Ya, hendaklah segera mengqadha. Maka ada sebagian ulama dia tertinggal sholat asar. Qabliyah, mohon maaf, dia tertinggal qabliyah asar. Ya, habis sembahyang asar dia qadha. Nah, ini Pak. Ya, kan kesudah sembahyang asar kan tidak boleh.
Tapi karena dia sudah terbiasa qabliyah asar terus menerus tahun 2 tahun, ya uzur dia, ya mungkin ada tertidur atau apalah, habis sembahyang asar dia mengqadha. Boleh enggak? Boleh, karena sudah langganan. Ini dalilnya nih Pak. Fabadir bi qada'ik, hendaklah dia segera untuk mengqadha salat. Jadi mengqadha salat itu ibu-ibu mesti. Kita akil balik berapa? 15 ya. Sekarang umurnya berapa sekarang? 50. Berarti 35 tahun. Pernah tidak tinggalkan sembahyang? Pernah lah, ada. Pernah, ya kan? Boleh tidak diqadha? Boleh lah. Boleh diqadha. Habis zuhur qadha, habis asar qadha, habis maghrib qadha, habis isya qadha, habis subuh qadha. Ya. Tapi kalau bisa mengqadhanya jangan di masjid. Ketahuan penyakit awak kan. Qadhanya di rumah bela. Masuk di kamar, siapkan teh telur. Nah, habis sembahyang zuhur minum. Asar lagi minum lagi. Ini dia Pak. Jadi mengqadha itu boleh. Fabadir bi qadha'i. Segeralah mengqadha salatmu. Termasuklah supaya terbuka kasab tadi itu qadha'i. Ya. Walaupun setahun 2 tahun berzikir, tapi tidak mengqadha salat-salat yang lain sulit juga Pak. Ya. Walaupun dia sebentar, tapi dia qadha sembahyangnya itu. Yang dulu-dulu tuh, saya kira lebih bagus. Tapi dihitunglah dulu. Ya, 15, 35. Selama 35 tahun tuh meninggalkan sembahyang berapa tahun? Kira-kira lah. Ada setahun. Kira-kira. Kalau setahun, 1 hari 5 waktu lah. Ini kalau setahun berapa waktu tuh? Itulah tuh. Ya, diguyur kalau bahasa kami ini diguyur lah. Wa alaikal khusyu'a fi shalatik, dan mesti bagimu sembahyang khusyuk. Ini khusyuk. Jadi persiapannya bagus, tepat waktu, qabliyah ba'diyah jalan. Yang keempat, wa alaikal khusyu'a fi shalatik, dan mesti bagimu bersikap khusyuk dalam salatmu. Khusyuk dalam fikih itu 2. Ada khusyuk qalbi, ada khusyuk jawari. Apa khusyuk qalbi? Khusyuk hati. Allahu Akbar. Hati, aku sembahyangkan subuh 2 rakaat jadi makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Itu khusyuk hati namanya. Hati kita itu tidak ada yang lain-lain, Allah. Yang kedua khusyuk jawarih, khusyuk anggota. Makanya dalam mazhab kita bergerak 3 kali berturut-turut hukumnya batal. Itu namanya khusyuk jawarih. Nah kita kalau khusyuk qalbi ini agak susah dikit. Ya, minimal kita khusyuk jawarih, menjaga anggota. Ya. Ini pesan beliau, wa alaikal khusyu'a fi shalatik, dan mesti bagimu bersikap khusyuk dalam salatmu. Yang kedua, wa hudurul qalbi, menghadirkan hatimu dalam salat. Yang ketiga, wa tahsinal qiyami, dan membaguskan posisi berdirimu. Yang selanjutnya, wa tartilal qiraah, dan bertartil, ya, dan tartil dalam membacakan. Wa tadabburaha, dan tadabbur. Tartil ini kan seperti tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Stop. Itu tartil namanya itu. Ar-Rahmanur Rahim. Stop. Itu tartil namanya. Ya, kemudian apalagi wa tadabburaha, dan merenungkan apa yang kita baca tadi. Wa itmamar ruku', dan sempurnakan ruku'.
ya, wasujud dan sujud, wasairil arkani dan berbagai rukun-rukun yang lain. Wabil khusus tegak, ruku, sujud. Jadi kalau 3 tempat ini kita sudah khusyuk, insya Allah yang lain pun khusyuk. Mulai takbir, ruku, dan sujud. Ya, jadi sebagian ulama perhatikan 3 ini. Waktu berniat, waktu ruku, waktu sujud. Kalau sudah 3 ini bagus, insya Allah yang lain pun bagus. Ya. Sempurnakan ruku. Kata orang kampung tuh, kalau andaikan taruh papan, papannya tidak jatuh. Begitu. Tapi yang masih muda lah bang, pinggang masih kuat. Kalau sudah 70 ke atas, macam inilah. Dipaksakan, patah. Dipaksakan, patah bang. Ya, jangan yang tua-tua sudah 70, 80, tidak rata juga, jangan. Patah nanti. Supaya sempurna rukuknya. Dipaksakan, masuk rumah sakit. Ya. Yang model gini, nah, yang model-model ini ya, masih muda lagi. Ini bisa nih. Kalau pinggang sudah 70, 80 terlupa mulai bengkok. Ya, tidak bisa dipaksa. Ya. Kemudian waktu sujud, waktu sujud bisa. Waktu sujud bisa. Bisa sempurna. Tapi kalau rukuk enggak susah. Ya. Wal muhafazata ala sunan. Kemudian apalagi mestilah bagimu orang yang menjalani akhirat muhafazah, memelihara ala sunan, ke sunnah. Sunnah itu kebiasaan yang dilakukan Nabi, itu sunnah. Ya, diamnya, perkataannya, perbuatannya, itu sunnah namanya itu. Ya. Wal muhafazah ala sunnah, kebiasaanmu adalah melihara sunnah. Kayak masuk masjid tadi, kaki kanan, sunnah itu. Masuk WC, kaki kiri, sunnah itu. Ya. Makan tangan kanan, sunnah. Pakai baju dulu, tangan kanan dulu. Waktu dipacul, tangan kiri dulu, sunnah. Mau tidur, berwuduk dulu, sunnah. Biasakan, mulai melakukan yang sunnah-sunnah. Wal adabil lati tadabara syar'u, ya, dan berbagai tata krama yang syariat. Ilal amali biha, yang telah melakukan sunnah kepadamu. Fi salatika, dalam hal-hal di dalam salatmu. Kayak bersiwak, sunnah. Bersiwak. Jadi dalam salat itu mulai kita atur sunnah-sunnahnya. Mohon maaf ya. Baju putih umpamanya sunnah itu. Ya. Kalau yang belum ada, belilah. Ya. Nah, kita kan mulai menerapkan yang sunnah kan. Ya. Jadi yang sunnah ini jangan dianggap remeh. Ya, mulai kita tata lah ya, mulai tata. Kalau tidak dimulai susah kita Pak. Makan tangan kanan, jangan tegak. Sudah tangan kiri tegak pula. Ya, mulailah kita atur yang sunnah-sunnah, yang kecil-kecil aja lah. Ya, makan, baca doa, segala macam, mau tidur, yang kecil-kecil aja. Termasuk sholat. Kalau sholat non sunnahnya banyak Pak, bersiwak dan lain-lain sebagainya. Allah alam cukup ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatik wa nashur alaina rahmatak ya arhamar rahimin, wa nas'aluka ilmal khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasal mukminin wa syukra sabirin wa tawbas siddiqin, wa nas'aluka Allahumma minan wajhik الذي ملأت أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به
اللهم استودعك ما قرأنا وما علمتنا فردنا حاجتنا إليه ولا تنسنا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.